Karena masih di Mekah, saya tanya, karena ini orang punya kuasa. Bisa enggak saya ke Masjidil Haram tanggal 9 Dzulhijjah? Orang bisa ke Masjidil Haram kapan saja, tapi atasi min Dzulhijjah itu rasanya mustahil. Dia bilang bisa. Begitu bisa, pas betul Pak. Ka'bah itu sedang dimandikan, itu pakai air kembang, pakai buhur. Wahabi ini saya tanya, Habib, mana dalilnya yang memerintahkan saya untuk nyuci Ka'bah? Habis itu dikasih kiswah Pak. Saya tanya, mana dalilnya? Ya saya tidak minta ayat Quran lah. Hatta hadis maudhu saya terima. Jangankan yang maudhu, asal ada dalam Al-Kutub yang biasa meriwayatkan hadis, asal ada. Dia dengan gagahnya mengatakan ada. Apa yang dibaca Habib Taufik tadi? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu jadi Habib, saya mohon maaf, neresep betul nasihat Habib tadi itu. Itu yarji adz-dzikrayat, bahwa Habib itu ngomong dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah. Itu tandanya takwa. Itu al-aslunya. Al-aslunya itu ta'zim Ka'bah. Bentuknya memandikan, ngasih kiswah. Itu hanya at-tatbiqul amali, buat sesuatu yang jadi etikat dan keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang Ka'bah yang dimandikan dengan air bunga atau air mawar, kita bedah terlebih dahulu konsep-konsep Wahabi yang dibuat landasan untuk membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara konsep Wahabi yang dibuat untuk membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah konsep, kata Wahabi, amaliyah khusus harus ada dalil khusus. Enggak cukup dalil umum, harus ada dalil khususnya. Kalau tidak ada dalil khususnya, maka bid'ah, sesat, masuk neraka. Oleh karenanya ketika Wahabi melihat dan memandang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya seperti membaca Yasin di malam Jumat, atau salaman setelah sholat fardu, atau membaca sholawat di acara maulid Nabi, ini menurut Wahabi bid'ah, sesat, masuk neraka. Kenapa demikian? Karena kata Wahabi tidak ada dalil khususnya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh masyarakat NU, membaca Yasin di malam Jumat itu cukup dengan dalil umum, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW menganjurkan membaca Al-Quran, termasuk membaca surat Yasin kapanpun, hari apapun, malam apapun. Maka ketika masyarakat membaca di malam Jumat, ya tidak masalah karena sudah ada dalil umumnya. Hanya saja kaum Wahabi ini tidak konsisten memegang teguh konsepnya sendiri. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak amaliyah Wahabi yang sebenarnya tidak ada dalil khususnya, tetapi tidak dibid'ahkan oleh kaum Wahabi. Misalnya, kultum setelah sholat taraweh. Kira-kira ada nggak dalil khusus, dalil hadis atau dalil Al-Quran yang secara khusus mengatakan dianjurkan mengadakan kultum setelah sholat taraweh? Nggak ada, walaupun dicari dari ujung dunia ke ujung nggak mungkin ada itu dalil hadisnya atau Qurannya. Atau kajian di hari Jumat, kajian khusus di hari Minggu, nggak ada dalil secara khusus yang mengatakan atau memperbolehkan atau menganjurkan mengadakan kajian di hari Minggu atau di hari Jumat. Tapi kalau dalil umumnya yaitu bahwa di dalam Islam itu dianjurkan, bahkan diwajibkan mencari ilmu, itu dalil secara umum itu banyak, tapi dalil secara khusus nggak ada. Atau amaliyah mengadakan perayaan hari lahir negara Saudi, itu dalil secara khusus nggak ada. Belum ditemukan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengadakan sebuah tasyakuran karena telah berdiri negara Madinah, nggak ada. Tetapi mengadakan perayaan hari lahirnya negara Saudi itu dilakukan oleh pemerintah Saudi, bahkan disetujui oleh ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi. Kata ulama Wahabi, merayakan hari lahirnya negara Saudi itu termasuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Wahabi menggunakan dalil umum
untuk memperbolehkan mengadakan hari perayaan kelahiran negara Saudi. Di sisi lain, Wahabi ini mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran Rasulullah adalah bid'ah, sesat, masuk neraka karena tidak ada dalil khususnya walaupun ada dalil umumnya. Begitu juga di dalam masalah yang disampaikan oleh Kiai Faiz, yaitu memandikan Ka'bah dengan air bunga atau air mawar. Coba sebutkan mana dalilnya, mana hadisnya yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandikan Ka'bah dengan air bunga atau dengan air mawar. Kalau dalil secara khusus saya yakin tidak akan pernah ditemukan. Akan tapi kalau dalil secara umum, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandikan Ka'bah, membersihkan Ka'bah, atau dari sahabat Rasulullah ada anjuran untuk memberi wangi-wangian kepada Ka'bah, mungkin ada. Padahal di dalam masalah meletakkan bunga di atas kuburan, Wahabi sangat kencang sekali membid'ahkannya karena kata mereka tidak ada dalil secara khusus. Kemudian saya mencoba men-searching di Google apakah memang benar bahwa Ka'bah itu dimandikan dengan air bunga, dimandikan dengan air mawar sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Faiz. Ternyata kami temukan dalam website misalnya aa.com. Di sini tertulis jelas bahwa memang Ka'bah itu dibasuh atau dibersihkan atau dimandikan dengan air mawar. Judul beritanya adalah As-Su'udiyah Ghuslul Ka'bati Al-Musyarrafati bi Khaliti Ma'i Zamzamin wal Wardi, yang artinya rakyat Saudi atau orang Saudi memandikan Ka'bah yang mulia dengan campuran air zam-zam dan air mawar. Kemudian berita berikutnya bahwa air mawar itu ternyata dikirim oleh Iran. Di sini ada berita seperti ini. Iran tasta'iddu li irsali 80 liter min ma'il warad li ghuslil Ka'bati al-musyarrafati. Iran menyiapkan 80 liter air mawar untuk membasuh Ka'bah yang mulia atau untuk memandikan Ka'bah yang mulia. Di sini dijelaskan karena memang air mawar dari Iran ini sangat bagus sekali sehingga pemerintah Saudi itu mengimpor dari Iran, di mana Iran ini disebut-sebut sebagai negeri Syiah. Jadi Wahabi ini tidak konsisten kepada konsepnya sendiri. Wahabi tidak konsisten berpegang teguh kepada konsepnya sendiri. Wahabi dengan konsep tersebut membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi amaliyahnya sendiri tidak dibid'ahkan. Ini kan pemikiran yang kacau dan pilah-pilih, membuktikan bahwa Wahabi ini memang sesat. Kenapa? Karena di antara tanda kesesatan adalah poyang-paying atau tidak konsisten atau saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya.